Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat beserta salam terlalu pula kita tinggikan buat Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengubah kehidupan kita dari alam kegelapan hingga ke alam yang terang benderang yang seperti kita rasakan pada saat sekarang ini. Nah, baik teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik, untuk kita tes konsentrasinya supaya teman-teman semangat. Nah, jadi kalau seandainya nanti saya mengucapkan selamat pagi, nah nanti teman-teman jawabnya pagi. Oke? Oke. Selamat pagi semuanya. Pagi. Saya ulangi lagi ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Wah, semangat sekali teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dengan judul membaca meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, di sini saya mau bertanya, teman-teman ada nggak yang hobinya membaca? Ada. Membacanya itu dari buku atau dari HP? Ada. Nah, itu teman-teman. Sekarang itu memang peralihan membaca dari buku ke gadget itu memang sudah signifikan sehingga anak-anak zaman sekarang ini lebih mengutamakan membaca dari HP daripada buku. Nah, teman-teman tahu nggak bahwa menurut data UNESCO pada tahun 2020 itu minat membaca orang Indonesia itu hanya sekitar 0,001%. Artinya apa? Dalam 1.000 orang di Indonesia hanya 1 orang yang memiliki minat membaca. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa di negara kita itu minat membacanya itu sangat rendah. Maka dari itu, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih pentingnya membaca itu bagi kehidupan kita, apalagi kita sebagai mahasiswa yang akan menjadi seorang calon pendidik. Nah, saya ingin bertanya kepada teman-teman. Teman-teman pernah nggak mendengar kata buku adalah jendela dunia? Pernah. Nah, saya coba mau bertanya. Nah, ini namanya siapa? Fauzia. Oke, Fauzia. Nah, Fauzia pernah nggak tahu nggak arti apa dari buku adalah jendela dunia? Buku adalah jendela dunia itu maksudnya tuh kayak dalam buku tuh kan kayak ada suatu pengetahuan yang berada dalam tulisan lalat. Kita bisa belajar membaca, menulis, atau mencari-cari ide-ide yang akan kita kembangkan. Baik, bagus sekali ya jawabannya Fauzia. Nah, memang benar teman-teman. Kalau kita seandainya membaca itu kan buku adalah jendela dunia. Artinya buku tersebut dapat membawa kita ke sesuatu yang dapat membuka pemahaman kita sehingga kita dapat lebih mengerti hal-hal yang lebih jauh lagi tentang pengetahuan. Nah, selain itu teman-teman, kegiatan membaca itu kalau kita kan ya bukan hanya sekedar kegiatan pasif, melainkan membaca adalah suatu kegiatan yang memang merupakan kunci utama untuk membuka pemahaman kita yang lebih mendalam, pengalian informasi yang lebih mendalam, serta peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Nah, memang ya kalau di era yang digital saat sekarang ini kita tidak memungkiri bahwa memang orang sudah banyak menggunakan gadget. Namun tidak dipungkiri bahwa kalau seandainya membaca buku, artikel ataupun sumber literatur lainnya itu tetap memiliki peran yang tak tergantikan. Karena apa? Karena dengan membaca buku itu akan membuat melatih otak kita berpikir kritis, membangun opini kita yang cerdas, serta kita dapat mampu membedakan mana yang fakta dan mana yang opini. Sehingga ini tidak hanya untuk keberhasilan akademis saja, melainkan untuk keberhasilan di kehidupan kita di masa yang akan datang. Nah, itu poin pertama, bahwa membaca dapat melatih otak kita untuk berpikir kritis. Yang kedua, dengan membaca kita akan dapat pemahaman dalam diri kita itu akan bertambah luas gitu. Jadi melalui buku kita dapat menjelajahi berbagai bidang ilmu pengetahuan, seni, budaya maupun sejarah. Selain itu, dengan membaca buku kita dapat mengetahui bagaimana profil-profil dari
dari tokoh-tokoh pendidikan, kita dapat memahami bagaimana pengalamannya. Selain itu kita dapat mempelajari bagaimana pengalaman hidupnya tersebut untuk lebih meningkatkan motivasi kita dalam belajar, terutama dalam membaca. Nah, selanjutnya yang ketiga, dengan membaca kita itu akan meningkatkan kemampuan bahasa dan komunikasi kita. Artinya apa, teman-teman? Apabila kita semakin banyak membaca, artinya itu akan bertambah kosakata yang kita pahami. Kita akan lebih paham tentang komunikasi. Nah, karena hal ini sangat penting dalam pendidikan, yang mana itu akan dapat membantu kita dalam mengekspresikan ide-ide dan pikiran kita secara efektif, baik itu secara tulisan ataupun lisan. Sehingga dalam hal ini, kalau seandainya kita akan tahu bahwa komunikasi merupakan kunci utama dalam mencapai keberhasilan dalam pendidikan, serta kunci keberhasilan berinteraksi dengan orang lain. Nah, sehingga dengan membaca itu akan dapat meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana berkomunikasi dengan orang lain, sehingga itu akan membantu juga dalam peningkatan kualitas pendidikan kita. Selanjutnya, jadi teman-teman, kalau seandainya kita membaca, kita kan berpikir bahwa membaca akan dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, perlu kita ketahui bahwa membaca itu bukan secara otomatis untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Artinya apa? Nah, dalam kita membaca itu artinya kita tidak hanya membaca kata per kata, artinya kita harus membaca kata tersebut dan memahami maknanya serta mengaitkannya dengan pengetahuan yang kita miliki. Nah, maka dari itu, membaca itu merupakan investasi termahal yang tidak akan pernah habis, karena setiap lembar yang kita baca itu adalah langkah menuju kehidupan yang lebih berkualitas. Dari itu, kita harus membiasakan diri membaca dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikannya sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak hanya menjadikan membaca itu sebagai kewajiban, kita harus menjadikan membaca itu sebagai kebutuhan dalam kehidupan kita. Nah, maka dari itu di sini marilah kita membaca baik itu buku fiksi, non-fiksi, ataupun komik. Nah, bahkan komik pun kalau seandainya itu memang ada berkaitan dengan pengetahuan, mungkin teman-teman akan menambah pengetahuan teman-teman lagi, sehingga di samping kita membaca komik dengan ada animasi, mungkin itu akan meningkatkan ketertarikan kita dalam membaca, ditambah lagi dengan pengetahuan yang akan kita dapatkan. Mungkin dengan adanya manfaat dari membaca tersebut, marilah kita untuk selalu berusaha menjadikan kegiatan ini menjadi bagian yang integral dalam kehidupan kita. Artinya, kita harus mengajak anak-anak sekarang ini untuk lebih meningkatkan membaca dari buku dibandingkan dari gadget. Nah, maka dari itu, marilah kita mengajak masyarakat Indonesia ini untuk rajin membaca, sehingga kita bisa menumbuhkan bangsa yang cerdas, kritis, bermartabat, sehingga dengan begitu akan tercipta budaya membaca yang kuat di negara kita Indonesia. Nah, baik, kepada teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Yang dapat kita simpulkan adalah bahwa dengan membaca itu akan melatih otak kita berpikir kritis, akan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita, akan dapat meningkatkan kemampuan komunikasi, dan menciptakan budaya Indonesia yang lebih kuat lagi. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Jadi teman-teman, saya sini mau menutup dengan sebuah pantun. Jadi burung dara terbang ke Baghdad, tiba di Baghdad dengan 4. Nah, kalau kita umat Muhammad, jawab salam saya dengan semangat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.